Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta didik sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 bab kedua dengan materi ekosistem. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan interaksi organisme dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu adalah kesatuan interaksi organisme dengan lingkungannya atau interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem, yaitu individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Kita lihat dulu yang pertama, individu. Individu berarti satu organisme. Jadi individu itu adalah satu organisme. Misalnya seekor monyet, seekor singa, dan lain-lain. Ya, jadi individu itu adalah satu organisme atau satu makhluk hidup. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan sejumlah individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Jadi populasi itu merupakan sejumlah atau beberapa individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya, populasi rumput, populasi serangga, harimau, dan kijang dalam suatu daerah dan wilayah tertentu. Yang ketiga, biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, atau boleh juga dikatakan biosfer itu adalah tempat hidupnya berbagai macam ekosistem yang terdapat di muka bumi. Yang A, komponen ekosistem. Suatu ekosistem tersusun dari komponen abiotik atau komponen yang tidak dapat diperbaharui dan komponen biotik atau komponen yang dapat diperbaharui. Pertama kita lihat dulu komponen abiotik. Komponen abiotik sering disebut juga dengan komponen tak hidup atau komponen yang tidak dapat diperbaharui seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak bisa diperbaharui atau bisa disebut juga dengan komponen tak hidup. Seperti pada gambar itu ada matahari, air, udara, tanah, ada batu, dan lain-lain. Itu dikatakan sebagai komponen abiotik. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup atau semua organisme yang ada di lingkungan. Jadi yang dikatakan sebagai komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan. Berdasarkan peranannya, organisme dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang A, produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau disebut juga dengan autotrof, yaitu melalui proses fotosintesis, itu membuat makanan yang dibantu oleh cahaya matahari. Dalam hal ini, tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi, produsen itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang B,
konsumen. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan heterotrof, seperti hewan, manusia, serta beberapa tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, yaitu tali putih, bunga bangkai, dan lain-lain. Konsumen dibagi atas 3, yaitu herbivora. Itu adalah konsumen tingkat pertama, dia pemakan tumbuhan, misalnya kambing dan sapi. Yang kedua, karnivora sebagai konsumen tingkat kedua dan ketiga dan seterusnya, ya, sebagai pemakan daging, contohnya ular dan katak. Yang ketiga, omnivora, yaitu pemakan segalanya, misalnya tikus, ayam, manusia, dan lain-lain. Yang C, pengurai atau dekomposer. Itu merupakan organisme yang berperan dalam menguraikan atau membusukkan organisme yang telah mati, seperti bakteri dan jamur. Jadi itu 3 kelompok utama dalam biotik. Yang pertama tadi produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Seperti pada gambar, tiga komponen itu ada, ya. Komponen biotik itu ada produsen, itu tumbuhan, ada konsumen, ya, ada pengurai. Selanjutnya yang B, pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama berbentuk netralisme atau netral. Itu merupakan pola interaksi di mana dua organisme tidak memiliki hubungan, misalnya seperti ayam dan kucing, di mana tidak memiliki hubungannya karena kedua makhluk hidup tersebut memiliki jenis makanan dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi mereka bersifat netralisme. Yang kedua bersifat kompetisi atau persaingan. Itu merupakan pola interaksi di mana terdapat hubungan antara individu yang memiliki kebutuhan yang sama. Misalnya dalam hal ini seperti kambing dan sapi yang hidup dalam area yang sama dan juga sama-sama pemakan rumput. Jadi kompetisi di sini ada persaingan antara dua individu yang berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhan makanannya. Seperti contoh kambing dan sapi, mereka sama-sama pemakan buah hijau atau pemakan rumput. Jadi ada persaingan di sana. Yang ketiga, predasi atau predator. Merupakan pola interaksi di mana terdapat hubungan antara predator atau pemangsa dengan yang dimangsanya. Misalnya katak dengan ular, kucing dengan tikus, dan lain-lain. Jadi pada predasi ini terdapat interaksi antara pemangsa dengan yang dimangsa, maka terjadilah hubungan memakan dan dimakan. Seperti contoh misalnya katak dimakan oleh ular, kucing memakan tikus, dan lain-lain. Selanjutnya simbiosis merupakan pola interaksi di mana terdapat hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, merupakan interaksi yang menguntungkan kedua pihak, ya, yang menguntungkan kedua organisme. Misalnya seperti bunga dengan lebah, kerbau dengan jalak, dan sebagainya. Bunga dapat dibantu penyerbukannya oleh lebah, dan lebah dapat madu dari bunga. Begitu juga dengan kerbau dengan jalak. Burung jalak memakan kutu kerbau, dan jalak mendapat makanan kutu dari kerbau, dan sebagainya. Yang kedua, simbiosis komensalisme, merupakan interaksi yang menyebabkan satu organisme diuntungkan sementara yang lain tidak dirugikan. Misalnya ikan remora dengan hiu atau anggrek dengan mangga. Ikan remora mendapat makan dengan hiu,
Dan hiu dia tidak diuntungkan dengan adanya ikan remora yang mengikutinya. Atau anggrek dengan mangga. Anggrek menopang tumbuh atau melekat pada mangga, sedangkan mangga tidak terganggu dengan tumbuhnya anggrek pada dahannya atau pada batangnya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan interaksi yang mengakibatkan satu organisme diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya, ulat dengan tanaman, kutu rambut dengan manusia, benalu dengan inangnya misalnya, ya. Jadi ada satu organisme yang diuntungkan dan yang lain dirugikan. Selanjutnya, saling ketergantungan di dalam ekosistem. Yang pertama, berbentuk rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan. Jadi pada rantai makan ini hanya satu arah saja. Misalnya, tumbuhan hijau dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, ya. Kemudian elangnya mati dan diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri atau cendawan, ya. Jadi di sini pada rantai makan ini terjadinya satu jalur atau satu peristiwa makan dan dimakan. Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa macam rantai makanan, ya. Jadi pada jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan. Misalnya, bunga sepatu sebagai produsennya dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pipit, ya. Kemudian ulat juga memakan sawi, ya. Sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dan katak, ya. Kemudian sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung elang. Kemudian burung pipit juga dimakan oleh burung elang, ya. Jadi jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan. Yang ketiga, piramida makanan. Piramida makanan merupakan perbandingan jumlah makanan antara produsen, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, sampai dengan konsumen puncak yang digambarkan melalui piramida. Semakin ke atas piramida semakin mengerucut, yang menandakan jumlah makanan semakin sedikit. Misalnya, produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen tingkat pertama. Jadi produsen itu harus lebih banyak. Kemudian konsumen tingkat pertama harus lebih banyak dengan konsumen tingkat kedua. Kemudian konsumen tingkat kedua harus lebih banyak dari konsumen tingkat ketiga, ya. Jadi dia semakin ke atas menandakan jumlah makanannya semakin sedikit, ya. Piramida makanan ini menunjukkan supaya terjadinya keseimbangan ekosistem dalam lingkungan. Yang keempat, aliran energi. Aliran energi merupakan gambaran perpindahan energi yang ada di komponen biotik. Misalnya pada gambar, energi yang berasal dari cahaya matahari diserap oleh tanaman, kemudian melalui proses fotosintesis tanaman membuat makanannya, disimpan dalam bentuk zat kimia, dimakan oleh hewan, ya, hewannya mati, menjadi bangkai, terjadi pembusukan, lama-lama membentuk senyawa karbon, ya, sebagai bahan bakar fosil. Kemudian bahan bakar fosil tersebut ditambang dalam bentuk minyak bumi dan gas alam, kemudian dimanfaatkan lagi. Kemudian ada lagi hewan yang mati itu di lautan misalnya atau di sungai, dia dimakan oleh ikan besar, ya, atau terurai menjadi fitoplankton sebagai sumber makanan ikan-ikan kecil, ya. Kemudian menurunkan zat sisa dan kembali lagi
ke alam atau ke udara. Jadi aliran energi ini menjelaskan adanya perpindahan energi atau adanya perputaran energi di antara komponen-komponen biotik. Sesuai dengan prinsip atau hukum kekekalan energi, energi itu telah tersedia di alam. Energi hanya bisa dirubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sekian dulu ya materi kita pada pembelajaran kali ini ya. Semoga peserta didik sekalian paham dengan materi-materi yang kami sajikan ya. Saksikan terus video-video pembelajaran terbaru dari channel Sultan Edu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.